Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Eh, Berjumpa kembali dengan saya. Mungkin ini kali yang kedua bagi beberapa kelas, tapi mungkin juga kali pertama untuk kelas yang lain. Jadi ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Isra Nur Salim, biasa dipanggil Pak Isra atau Mr. Isra. Jadi Anda akan belajar materi bahasa Inggris lintas minat bersama saya untuk 2 semester ke depan, insya Allah. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang KD 3.1, yaitu penggunaan sebab akibat, atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan cause effect. Sebenarnya materi cause effect ini sudah pernah Anda pelajari di kelas 9, sekitaran semester 2. Sebab akibat, dan mungkin sedikit banyaknya sudah pernah belajar, jadi mungkin sudah tahu. Tapi ada baiknya kita mengingat kembali, memperkuat, menambahkan yang kurang. Nah, untuk awal ini perlu Anda pahami bahwasanya sebab akibat itu bagian dari conjunction, ya, bagian dari conjunction. Karena nanti penggunaannya pasti menggunakan conjunctions. Apa itu conjunctions? Conjunctions itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin setara dengan kata penghubung. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu. Jadi, kata penghubung itu bisa kita kelompokkan menjadi 2. Ya, pengelompokan ini sebenarnya klasifikasi ini disesuaikan dengan cara pandangnya ya. Pertama, cara pandang atau aspek yang dilihat adalah bentuk kata, dan yang kedua berdasarkan arti dan penggunaan. Untuk bentuk kata, kita lihat terlebih dahulu. Yang pertama, berdasarkan bentuk kata, jenis conjunction-nya adalah simple conjunction atau kata penghubung sederhana. Pertimbangan dari menggunakan istilah simple conjunction ini atau kata penghubung sederhana ini karena hanya satu kata yang dibutuhkan. Ya, hanya satu kata yang dibutuhkan untuk menghubungkan 2 klausa. Klausa itu semi kalimat, di mana yang satu tidak bisa berdiri, disebut dengan dependent clause, yang satu disebut dengan independent clause atau bahasa kitanya kalimat induk. Jadi kata penghubung inilah yang menghubungkan. Kebetulan untuk simple conjunction hanya terdiri atas satu kata saja. Untuk correlative conjunction, yaitu kata penghubung berpasangan, karena untuk memunculkan atau menggunakannya kita harus menggunakan pasangannya. Tidak bisa both saja atau and saja, karena nanti maknanya berbeda. Kalau both saja atau and saja nanti makna berbeda. Ketika digabungkan maknanya lain lagi. Kemudian ada S, titik-titik S, misalnya kayak as big as small as, atau neither nor, either or, ini materi kelas 10, lintas minat ya. Not only but also, no less, titik-titik then. Ini termasuk dalam correlative conjunctions. Mungkin kalau kalian lihat catatan yang pernah saya berikan waktu kelas 10 yang sudah pernah belajar sama saya ya, atau sama guru lain juga, itu biasanya Bapak Ibu kita menggunakan istilah correlative conjunctions. Untuk yang ketiga kita punya participle conjunction. Kenapa disebut participle conjunction? Participle sebenarnya lebih ditujukan untuk penggunaan kata kerja bentuk ketiga dan bentuk ing. Cuma dalam aspek participle conjunction ini yang difokuskan adalah penggunaan bentuk ing. Jadi kata penghubung berbentuk participle. Bagi yang belum pernah belajar tentang, bukan belum pernah ya, yang lupa atau sudah lama tidak ingat kembali tentang materi verb, sebenarnya kata kerja itu terbagi atas 4 ya. Yang Anda tahu istilahnya bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, bentuk ing ya. Verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Sebenarnya ada istilah tersendiri. Untuk verb 1 itu biasanya orang menyebutnya simple form.
ya, atau menyebutnya infinitif. Bentuk kedua dikenal dengan istilah lainnya adalah past form, bentuk lampau ya. Kemudian verb 3 lebih dikenal, kalau di beberapa buku berbahasa Inggris ya, lebih dikenal sebagai past participle, sementara bentuk verb ing dikenal sebagai present participle. Jadi kalau Anda mendengar kata participle berarti penggunaan antara verb 3 dan verb ing. Di sini ada contoh supposing, provided, dan considering. Dan yang terakhir adalah phrase conjunctions. Nah, phrase conjunction ini berbeda dengan correlative conjunction. Kalau correlative conjunction pemakaiannya terpisah. Ada dua klausa atau dua kalimat atau dua anak kalimat yang akan dia gabungkan dan masing-masing dipisahkan oleh satu conjunction. Sementara phrase conjunction ini dia lebih dari satu, ya, kata, lebih dari satu kata, dan ketika digabung maknanya tersendiri, dia berbentuk frasa ya, seperti as if, as soon as, in order that, in order to, materi kelas 9 semester 1. Penggunaan in order that, in order to, due to nanti ya kita pelajari ya. Baik, kita lanjutkan saja. Kembali lagi. Sekarang kita lihat berdasarkan arti dan penggunaan. Ada beberapa ya, ada additional, contrast, cause effect, time, purpose, choice, comparison, dan example. Nah, kita tidak akan membahas tentang conjunction yang lain ya. Kita akan fokus pada cause effect saja. Jadi kita masuk ke cause effect langsung. Nah, ini cause effect itu bicara soal sebab akibat. Nah, di sini ada 7 kelompok ya, 7 kelompok, 7 kata. Kenapa saya bilang kelompok? Karena ada yang isinya 3 ya, ada yang isinya 2. Yang pertama mau kita lihat adalah because ya, because karena. Ini kalian biasa atau sering menggunakannya because. Tapi apakah kalian tahu bahwasannya ternyata cause effect itu nggak hanya bicara soal penggunaan because saja, karena because ini punya referensi yang lain ya, kata ganti yang lain. Ada since ya, jangan hanya tahu since itu sejak ya, since ini juga artinya karena. Kemudian ada as, itu juga karena. Kita harus memperhatikan pola kalimatnya untuk memahami apakah dia bisa dimaknai sebagai karena atau tidak. Khusus untuk 2 ini ya, untuk since dan as. Kemudian ada due to the fact that. Kalau due to the fact that ini diterjemahkan dikarenakan fakta bahwa, ya, because of dan due to itu karena juga. Cuma cara penggunaan because dan because of atau due to itu berbeda dengan yang lain ya. Jadi berbeda antara penggunaan because dan because of. Yang keempat ada therefore, oleh karena itu, consequently, akibatnya, so, thus, hence, jadi, as the result, alhasil, atau sebagai hasilnya. Kenapa kok dikelompokkan jadi 2 seperti ini ya? Ada yang kelompok di atas sama di bawah, karena yang sesudahnya ini, sesudah conjunctionnya ini, karena kita bicara sebab akibat ya, sesudah because selalu diasumsikan kalimat sesudah kata penghubung because atau conjunction because ini, due to the fact that, because of, ini biasanya dianggap penyebab. Jadi kata penghubung ini digunakan untuk kalimat yang menjadi penyebab dari suatu kejadian. Sedangkan untuk therefore, consequently, so, thus, hence, as the result, yang 5 ini baru kita pakai kalau kita ingin menekankan pada akibatnya atau efeknya. Jadi sesudah because biasanya cause, penyebab. Sesudah therefore, consequently, so, thus, hence, as the result, ini biasanya diiringi dengan efek. Nah, kita lihat berikutnya. Ini kita mau mencontohkan penggunaan because, since, dan as. Nah, di sini ada yang berwarna hitam dan berwarna merah serta biru di sini. Jadi perlu Anda pahami yang merah ini adalah kata penghubungnya. Sementara yang biru ini, kalau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya, setiap yang sesudah kata penghubung itu biasanya adalah anak kalimat. Ya. Jadi kalimat utamanya adalah Sinta cries. Sinta menangis. Jadi kita contoh di sini. Sinta cries because she lost her money.
Boleh diganti dengan Sinta cries since she lost her money, atau boleh juga menggunakan as, Sinta cries as she lost her money. Dan yang berikutnya adalah Sinta cries due to the fact that she lost her money. Untuk kasus yang di sini, yang menjadi anak kalimatnya yang memiliki conjunction because, since, as, due to the fact that, ini berada di bagian akhir dari kalimat. Yang Sinta menangis ini atau Sinta cries ini jatuhnya induk kalimat. Apakah selalu seperti ini posisinya? Tidak. Ada kalanya posisi berada di posisi yang awal. Jadi sama halnya seperti menggunakan keterangan lainnya, tidak selalu berpola SPOK, bisa saja KSPO. Tapi dengan syarat ketika kita meletakkan K di depan atau keterangan, maka Anda harus memisahkannya dengan tanda koma seperti ini. Nah, kalau ini jatuhnya kalau dilihat pula KSPO atau KSP ya. Nah, di sini kita lihat lagi, Sinta lost her money, she cries. Because Sinta is left by her friend, she cries. Tetap seperti ini kondisinya ya. Due to the fact that Sinta lost her money, she cries. Due to the fact that Sinta is left by her friend, she cries. Ini ada kalimat aktif dan pasif di sini. Bapak jadikan contoh baru ya sebenarnya. Selain berganti posisi, cuma Bapak kasih contoh baru. Cuma makna tetap sama. Hanya saja makna tetap sama. Jadi nggak usah khawatir. Yang perlu Anda fokuskan adalah bagaimana menempatkan awal dulu. Ini tidak sulit, hampir sama kayak bahasa Indonesia. Jadi jangan dipikir, wah sulit sekali menggunakan because, since, atau as. It's simple, very simple. You can do it. Nah, next. Kita lanjutkan. Bagaimana cara menggunakan berikutnya? Jadi sebenarnya ada alasan kenapa Bapak menggunakan bentuk aktif dan pasif untuk because ya. Dalam beberapa kasus, jikalau because-nya di awal, kita bisa melakukan beberapa penyederhanaan karena kita nanti mau pakai because of. Kalau Anda perhatikan secara seksama, ketika menggunakan because, since, as, due to the fact that, pola yang mengiringinya hampir mirip kalimat SPO. Sesudah conjunction-nya polanya SPO. Tapi ketika Anda menggunakan because of, sesudah of, bukan of double F ya, of satu F, itu selalu kata benda. Mau kata benda ke, mau noun ke, mau noun phrase ke, frasa kata benda, sesudah big of biasanya diikuti dengan kata benda. Nah, otomatis ketika because of, maka yang mengiringinya kata benda, gerund, atau participle phrases. Contoh, because Sinta lost her money, she cries. Because of losing her money, Sinta cries. Nah, heran, tadi ditulisnya Sinta lost her money. Kenapa kok sekarang jadi losing her money? Karena faktornya adalah, kalau Anda menggunakan, ingin menyederhanakan ya, misalnya because Sinta lost her money, maka Anda bisa merubahnya menjadi present participle atau verb ing jika kalimat yang disederhanakan tersebut merupakan kalimat aktif. Karena Sinta lost her money, kalimatnya Sinta lost her money, ini kan kalimat aktif nih. Ketika Anda menyederhanakannya, Anda bisa menggunakan present participle atau biasa disebut dengan gerund. Syaratnya ingat ya, ini because of ya, bukan because lagi ya. Ini because of. Ketika pakai because, oke, Sinta lost her money. Ketika kau pakai because of, jadi losing her money. Syaratnya subjek di sini sama, orangnya yang sama. Kemudian Anda pakai because of, kemudian lihat ini aktif atau tidak. Oh, ternyata aktif, Anda gunakan verb ing atau gerund. Dan yang she tadi, ingat, kenapa kok di sini jadi Sinta, kenapa nggak bertahan dengan she? Karena supaya orangnya tetap jelas. Ini hampir sama kayak bahasa Indonesia. Kalau di sini kan karena Sinta kehilangan uangnya, dia menangis. Kalau di sini karena kehilangan uangnya, Sinta menangis. Mau lebih sederhana lagi? Boleh. Because of-nya ikut hilang. Berubah jadi present participle dia. Losing her money, kehilangan uangnya, Sinta menangis. Nah, begitu dia. Atau kita lihat contoh kedua yang bentuk pasifnya.
Karena Sinta ditinggalkan oleh temannya, dia menangis. Ketika pakai because of, ini kan Sinta ditinggalkan. Kita rubah Sinta ditinggalkan ini menjadi bentuk past participle phrases. Di sini ya. Misalnya gini, because of left by her friend, karena ditinggal temannya. Tadi pakai she, sekarang Sinta cries. Mau lebih sederhana lagi, left by her friend, Sinta cries. Makanya bentuknya seperti ini. Oke, baik. Ini penggunaan because of ya. Dan ada beberapa contoh yang lain di sini. Bagaimana because-nya di akhir dirubah menjadi di awal kemudian pakai because of ya. Ada beberapa contoh. Nanti Anda simak sendiri. Videonya ini dari tadi udah cukup lama ya. Udah 15 menit kita bicara soal ini. Baik, kita lanjutkan lagi ke sebelahnya. Oh, sudah time ya. Kalau gitu kita pindah ke materi berikutnya, yaitu kita mau bicara soal yang ada di buku. Nah, jadi Anda sudah dapatkan buku digital atau e-book ya, electronic book. Jadi tugas Anda sekarang adalah membaca materi yang ada di halaman 385 sampai dengan 402. Itu berbahasa Inggris semua itu ya. Nah, penjelasan lebih lanjutnya nanti akan Bapak berikan di video berikutnya ya. By the way, terima kasih atas perhatiannya. Bapak mohon maaf dulu kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.